akan memberikan informasi tentang SNMPTN. Adik-adik harus tahu SNMPTN itu kalau salah satu pembicaranya itu Kak Bara, saya juga biasa membicarakan masalah SNMPTN. Kak, SNMPTN gimana sih Kak? Ada sebuah trik khususnya bagaimana nggak usah sulit-sulit, terlalu sulit. Misalnya UTBK, Kak Bara bisa bantu. Saya mau masuk misalnya teknik informatika atau teknik elektro UI, apa aja sih Kak yang perlu disampaikan, maksudnya apa aja sih nilai-nilai yang perlu di-upgrade. Nah itu ada kuncinya, nanti pembicaranya adalah Kak Bara. Untuk waktu dan tempatnya silakan Kak Bara. Baik, terima kasih untuk Kak Tami, Kak Dwi, dan juga Bu Nia ya. Oke, hari ini kakak akan sedikit menyampaikan mengenai talent mapping dan juga gambaran tentang perguruan tinggi negeri ya, Dede ya. Sebelumnya mikrofon kakak terdengar di sana? Terdengar jelas ya? Oke, kakak coba share screen. Kakak ada PowerPoint di sini. Sudah terlihat ya, Dede? Terlihat ya? Halo. Masih loading. Oh, masih loading. Jadi Kak, Loading ya? Oke, oke. Sudah muncul kah? terlihat Kak. Sudah. Sudah ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sedikit sebelum jauh kita berbicara soal talent mapping, tapi kita akan bahas tentang tips dan trik strategi sukses PTN sejak dini. Maksudnya apa nih? Oke, kakak akan mengajak kalian membuat sebuah proses pembiasaan. Apa tuh proses pembiasaan? Ya, pasti tidak jauh dari bagaimana rutinitas kita ini tidak hanya sekedar belajar, tapi kita bisa menguasai satu bidang keilmuan, gitu ya Dede ya. Nah, kemudian juga kita bisa menguasai banyak hal, salah satunya penguasaan terhadap soal-soal HOTS gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menguasai peluang-peluang nanti ke depannya. Oke, life hack sukses PTN, sukses PTN sejak dini, sebuah proses pembiasaan. Oke, slide berikutnya akan kakak sampaikan. Oke, di sini sebagai bahan renungan. Adik-adik, kita sadar betul 1 tahun ke depan ini kita punya agenda yang padat ya. Salah satunya adalah berbagai ujian yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Ada itu PTS, ada itu PAS, dan juga ada ujian sekolah. Oke, PTS, PAS, dan juga ujian sekolah ini menjadi agenda rutinitas yang kalau kita pahami bakalan bersinggungan dengan berbagai kegiatan lainnya. Apa nih? Ya pasti target kalian kalau mau masuk PTN, salah satunya adalah persiapan untuk ujian tertulis berbasis komputer ya, atau UTBK. Nah, mau nggak mau kalian ikut berbagai pendampingan. Oke, tapi bukan berarti kita menutup kemungkinan kita bisa menjalani dua kondisi tersebut. Oke, jadi sebagai bahan renungan, adik-adik dari sekarang mohon dengan bijak ya pahami kondisi kita, terlebih di kondisi pandemi seperti ini, apa-apa serba sulit. Jadi kita hari ini hadir untuk menjelaskan berbagai kemudahan. Nah, salah satunya jadi kalian bisa mendapati bagaimana nanti talent mapping, kita bedah kemampuan kalian, kita bedah potensi dalam diri kalian, baik dari minat maupun bakat. Gitu ya Dede ya. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Setelah lulus dari sekolah, masa depan kalian dihadapkan pada 3 pilihan. Apa nih kira-kira? Ya, sudah barang tentu ada 3K. Apa tuh? Kuliah, kerja, dan KUA. Nah, kalian mau pilih mana dulu nih? Antara kuliah, kerja, dan KUA. Kalau hemat kakak, ya, kalian bijak-bijak untuk memilih kuliah dulu. Kenapa demikian? Ya jelas berbeda dong. Kerja kita ketahui ya. Kalau kita kerja dengan lulusan atau ijazah SMA, biasanya tuh mohon maaf nih, pahit-pahitnya kakak bilang, kerjanya kerja jadi buruh kasar gitu ya, atau jadi pekerja keras. Ya betul, pekerja keras yang betul-betul ya kerjanya tuh keras banget gitu ya, disuruh ke sana, disuruh ke sini, mohon maaf nih. Nah, kemudian kalau kalian berkuliah dulu,
kalian tidak hanya sekedar bekerja nantinya, tapi juga kalian sudah membekali diri dengan kemampuan lainnya. Apa tuh? Salah satunya apa? Kemantapan kalian di bidang keilmuan. Oke, kemudian kalian juga bisa mengembangkan potensi lainnya melalui organisasi, melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar dan pelatihan di perkuliahan. Nah, kalian juga punya berbagai kemudahan ketika kuliah nanti. Salah satunya apa? Mudahnya promosi jabatan. Mohon maaf kalau cuma ijazah SMA. Terkadang bahkan teman-teman ngakak, bahkan banyak pakar menjelaskan ya, S1 aja tuh sekarang kayak nggak ada harganya, apalagi kalau SMA doang ijazahnya. Nah, maka daripada itu kakak sedikit menjelaskan di sini, bukan maksud untuk merendahkan atau lain sebagainya ya. Banyak juga di luar sana yang ijazahnya hanya SMA, bahkan tidak bisa dipungkiri juga di antara mereka juga banyak yang sukses. Tapi kita ketahui proses pembiasan di sini, kita harus bisa memahami bagaimana pentingnya sebuah proses pendidikan gitu adik-adik. Kalau berbicara soal rezeki, Allah yang sudah menentukan. Nah, kembali lagi, kita mau pilih mana nih langkah setelahnya. Oke, baru pilihan ketiga boleh adik-adik tentukan. Kalau sudahlah berpendidikan, sudahlah mapan, kalian boleh menuju KUA. Nah, itu hemat kakak. Oke, jadi tentukan dari sekarang kalian mau ngambil golden ticket yang mana nih? Ataukah pilihan kuliah, kerja, atau KUA? Paham ya sampai sini ya. Nah, kita berlanjut ke slide berikutnya. Setelah sekolah, tujuan selanjutnya itu banyak sekali ya. Nah, kita yang kalau kita pahami di sini muncul berbagai pertanyaan. Bingung mau kuliah di mana? Pilih kuliah ikutan teman. Tidak punya informasi jelas mengenai perkuliahan. Ikut pilihan orang tua. Nah, di sini sangat dilematis. Ya, dilemanya apa? Ya, bisa jadi bagaimana ketidaktahuan atau kurangnya informasi dari pendampingan atau dari banyak pihak ternyata bikin kamu itu gagal paham dan lain sebagainya. Nah, kita pengen setiap siswa ya, setiap individu, tidak hanya siswa SMA 32 bisa terfasilitasi keinginan dan juga minat dan bakatnya gitu ya. Bingung mau kuliah di mana? Nah, coba kalian dari diri kalian sendiri mulai bertanya, mau kuliah dari mana sekarang ini? Tentukan dan juga pastikan kalian sesuai dengan minat dan bakat. Seperti itu ya. Kemudian pilih kuliah ikutan teman. Nah, ini yang bahaya. Kalau kuliah ikutan teman, yang bisa kita pastikan ini sedikit agak bias ya. Kan karena kita ketahui setiap individu itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Betul? Nah, di mana kemampuan yang berbeda-beda ini ya syukur-syukur kalau misalnya punya output atau prestasi yang bisa mumpuni bersaing dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya gagal bersaing, mohon maaf, pilihan kuliah ikutan teman tadi sirna ya, karena hanya sebatas ikut-ikutan gitu. Sekarang kalian harus punya prinsip dan tentukan diri kalian tuh mau program studi apa, PTN apa ya. Oke, jadi bagi kalian yang belum bisa menentukan pilihan, masih galau gitu ya, masih galau, masih bimbang untuk menentukan arah dan tujuan, yuk bareng sama kakak-kakaknya di Ganesha, di Bimbel GG, kita coba untuk suarakan, open discuss, dan kalian boleh tanya sepuasnya mengenai perkuliahan. Nah, kemarin di sesi di anak IPA atau di anak IPS ya, salah satu di antaranya tuh sudah PC kakak. Kak, boleh tanya dong atau boleh konsultasi langsung kak, saya tuh pengen banget dapat berkuliah atau meneruskan jenjang pendidikan di luar negeri, boleh konsultasi nggak sama kakak? Nah, kakak bilang boleh, kita atur jadwal dan coba kita lihat peluangnya bisa nggak. Jadi adik-adik tidak hanya sekedar mendapat penjelasan, kakak juga akan memberikan berbagai referensi. Nah, buat adik-adik, kalau kalian sudah bisa menentukan ya arah kalian ke depannya seperti apa, yuk kita perkuat dengan pengembangan
dan juga pemantapan yang kita sediakan. Oke, berlanjut dari galau-galaunya tadi, bimbang-bimbangnya tadi, kita lihat ada 3 pilihan menempuh perguruan tinggi. Oke, ada PTN, ada juga kedinasan, ada juga PTS. Apa tuh yang dimaksud dengan PTN? Pasti kalian sudah tahu ya, perguruan tinggi negeri. Kemudian apa yang membedakan dengan dua lainnya? Oke, perguruan tinggi negeri ini banyak sekali ya, di berbagai tempat, maksudnya di berbagai wilayah. Seperti Jakarta ada UI, di Yogyakarta ada UGM, bahkan di Papua sana ada Universitas Cendrawasih, atau yang paling ujung di Sabang ada Syah Kuala. Nah, ini kalau kita pahami, PTN ini memberikan banyak kemudahan bagi siswa-siswi yang pengen jadi mahasiswa yang mau berimprovisasi berkaitan dengan bidang keilmuan ya, ataupun prestasi di luaran itu. Oke, kemudian kalau kedinasan. Nah, kedinasan tidak menutup kemungkinan juga seperti halnya PTN ya. Adik-adik kalau bisa pahami, namanya saja sudah kedinasan, berarti outputnya mendapatkan satu tempat di suatu wilayah ya, kemudian diikat dengan dinas kerja selama beberapa tahun, dan bisa dipastikan kalian akan mendapat status sebagai abdi negara ya, karena terhitung sebagai PNS dan lain sebagainya. Oke, nah yang sedikit membedakan, kalau di kedinasan itu dia mulai dari gelar diploma ya, diploma 3, diploma 4, bahkan ada yang sarjana juga. Kalau di PTN umumnya sarjana. Nah, oke, di kedinasan secara khusus seleksinya tahun-tahun sebelumnya kita bisa pahami ada sedikit perbedaan ya dengan PTN. Kalau PTN itu biasanya dengan UTBK. Nah, kalau kedinasan itu ada seleksi mandiri di masing-masing politeknik. Nah, di tahun ini sedikit mengalami perubahan karena kedinasan juga membutuhkan standarisasi dari pihak yang berwenang seperti LTPMT yang menyelenggarakan UTBK. Oke, dan yang terakhir adalah PTS, perguruan tinggi swasta. Nah, kalau kakak bilang di sini ini hanya sebagai alternatif ya. Kalau dibilang swasta ya, kita bisa pastikan ya, satu, kita harus punya kemampuan finansial. Yang kedua, status ya. Terkadang ada kekhususan, senang atau tidak senangnya kita itu masuk PTS, dan menjadi satu kebanggaan kalau kalian bisa tembus di PTN ataupun kedinasan. Gitu Adik ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 3 jalur seleksi PTN. Nah, apa tuh jalur seleksi PTN? Oke, kita lihat di sini ada SNMPTN. Kak, SNMPTN itu yang dimaksud dengan nilai rapot ya? Iya, betul. Kalau zaman kakak dulu namanya jalur undangan, gitu ya, ada ya. Dulu seleksinya namanya ada yang PMDK, ada yang khusus undangan prodi dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang namanya jalur undangan itu sudah disatukan sejak beberapa tahun yang lalu ya, dengan satu mekanisme yang namanya SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Nah, apa nih yang diandalkan dari sini? Tidak hanya segi akademis, tapi juga non akademis seperti keterampilan kalian. Nah, di tahun ini di kelas 12 ada namanya Rizky, Kak Rizky ya, salah satu siswa yang punya prestasi di luar akademis, non akademis ya. Dia punya prestasi kalau nggak salah di karate atau di taekwondo itu ya, dan dia mengikuti bimbingan di tempat kita. Oke, nah itu bisa jadi satu andalan di SNMPTN. Nah, kita lanjut ya. SNMPTN juga punya syarat dan ketentuan. Salah satunya adalah penyelenggaraannya disesuaikan dengan kuota masing-masing sekolah. Nah, sekolah yang punya akreditasi A punya slot 40% dari total siswanya di kelas 12. Jadi dari kelas 12 ini nanti akan diseleksi 40% diantaranya itu bisa direferensikan sebagai siswa penerima jalur seleksi nasional masuk PTN negeri. Gitu Adik-adik ya. Oke, nah apa tuh yang jadi syarat utamanya? Syarat utamanya adalah kenaikan nilai kalian di masing-masing semester 1 sampai dengan semester 5. Oke, lebih lanjut nanti kita bahas.
Oke, kemudian ada SBMPTN. Kakak bilang di sini SBMPTN sebagai ujian sesungguhnya. Kenapa kayak gitu? Ya jelas. Kalau SNMPTN ada seleksi berdasarkan kuotanya ya dari jumlah siswanya 40%. Ah, kalau di SBMPTN ini ujian sesungguhnya itu ketika kita dihadapkan dengan berbagai subtes, berbagai tes yang sedikit banyaknya tuh dihadapkan dengan soal-soal HOTS ya. Nah, tipe soalnya sendiri ada dua. Yang pertama adalah skolastik dan yang kedua adalah akademik. Skolastik seperti apa kak? Ada pengetahuan umum, ada kuantitatif ya. Kalau kita gambarkan seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kemampuan logika. Oke, kemudian kalau yang TPA, yang akademik ya. Kalau kalian anak IPA, kalian harus paham betul ya tentang fisika, kimia, dan juga biologi. Seperti itu adik-adik ya. Nah, yang menjadi berbeda adalah soal ini tidak seperti soal UN ya. Multiple choice-nya juga dilihat dari berbagai pilihan gitu ya. Kalau di UN kan A sampai E dan itu variannya juga alternatif jawabannya disesuaikan dengan permintaan dari soalnya masing-masing. Oke, intinya adalah soal yang ditampilkan soal-soal HOTS. Nah, ujian sesungguhnya lebih besarnya itu di pemilihan jurusan. Masuk nggak ya skor saya itu di kampus atau prodi yang saya tuju? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Oke, baik SNMPTN maupun SBMPTN, kakak punya alternatif bagi kalian yang pengen konsultasi, pengen memantapkan pilihannya. Di setiap semester kita akan memberikan layanan ya. Bahkan di periode ini dengan cuma-cuma alias gratis ya. Kalian boleh storekan nilai kalian. Kalian boleh input melalui link yang nanti kakak sajikan di grup WA. Kalian isi nilai kalian itu dari semester 1 sampai dengan semester akhir. Kalau sekarang kalian ada di semester 4, nah kalian boleh input sampai dengan semester 3. Kemudian kita rasionalisasikan dengan prodi dan PTN yang kalian tuju. Kak, tujuannya apa kak? Kita lihat peluangnya berapa persentasenya. Oke, nanti kakak tampilkan ya. Oke, kemudian ada yang namanya rasionalisasi di SBMPTN. Nah, kakak akan juga mengadakan tryout gitu. Bisa mini tryout, bisa real tryout. Kita rasionalisasikan dari hasil TO yang kalian ikuti. Gitu ya. Jadi dari hasil TO itu kita rasionalisasikan. Sama seperti SNMPTN, kalau SNMPTN mengandalkan nilai rapot, SBMPTN kita mengandalkan hasil tryout gitu adik-adik. Nah, bagi kalian yang biasa mengunjungi laman sosial media seperti Instagram, di situ kan juga banyak ya tryout berbayar, dan kalau kita pahami di GG juga sama, tapi yang berbeda adalah di sini kita kasih free selama periode kita minggu ini dan minggu depan gitu. Jadi kalau adik-adik penasaran, pengen banget ya berjumpa dengan soal-soal HOTS dan pengen dirasionalisasikan, yuk gabung di grup WhatsApp kita ya yang sudah kakak bagikan di chat box. Kalian kunjungi grup itu dan tunggu, bahkan kalian boleh aja langsung open discuss di sana untuk bertanya-tanya langsung gitu ya. Oke, kita lanjut dari SNMPTN, SBMPTN, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, mandiri ini sama kalau kayak kakak bilang posisinya kayak PTS tadi ya. Samanya maksudnya apa? Ini hanya sebagai alternatif. Ketika kalian gagal di SNMPTN, gagal di SBMPTN, bolehlah ambil mandiri. Tapi kalau yang mau bersabar, kalian bisa mau masuk ke PTN itu melalui proses seleksi 2 tahun ke depan. Seperti itu ya. Nah, sedikit ngulas ya, kakak itu dulu sampai ngulang 2 kali demi perguruan tinggi negeri gitu. Gak jadi masalah. Itu lebih baik ketimbang, kalau kakak ya, kakak pribadi, ketimbang kakak mengambil jalur mandiri. Kenapa? Salah satunya adalah ditentukannya kemampuan finansial yang lebih ya, masuk perguruan tinggi. Kalau jalur mandiri itu biasanya 2-3 kali lipat lebih besar biaya yang harus dikeluarkan. Oke. Nah, jadi kalau sudah jelas, kita berlanjut ke slide berikutnya. Adik-adik, prosentase penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021 sedikit mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya dipastikan setiap perguruan tinggi itu punya slot
yang sama. Nah, dalam artian sudah ditentukan batas minimum dan maksimumnya. Nah, di tahun 2021 ini sedikit berbeda. Gitu ada deh ya. Ada batas minimum dan batas maksimum baik SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi. Nah, di sini kenapa kakak harus jelasin? Kalian harus tahu juga keketatan di setiap tahunnya. Nah, di ketatan di tahun sebelumnya kita juga harus melihat presentasi yang disediakan oleh kampus tujuan kita. Jangan sampai salah langkah. Nih pentingnya kenapa kalian juga harus bisa mendapat pendampingan. Nah, kita juga harus lihat komparasinya. Di sebelah kanan ada presentasi daripada kuota penerimaan mahasiswa baru. Kita lihat perbandingannya ya. Kalau UI, Universitas Indonesia 20% SNMPTN, SBMPTN 30% dan mandirinya 50%. Ini berbanding terbalik dengan ITERA. Ya, ITERA SNMPTN 45%, SBMPTN 45% dan mandirinya 10%. Kenapa menjadi berbanding terbalik? Kenapa menjadi berbeda? Ya, kembali lagi, kebijakan masing-masing kampus sangat menentukan penentuan kuota yang diberikan. Oke, di sini kalau kita lihat simpelnya, kenapa sih UI mengedepankan mandiri ketimbang SBMPTN dan SNMPTN? Ada kondisi-kondisi yang mungkin di UI sendiri sedang banyak membutuhkan keunggulan finansial. Nah, kita juga bisa tutup mata ya, kampus besar UI juga mungkin sedang mengadakan program tertentu. Nah, hal ini berbanding terbalik kalau yang tadi ITERA kita bahas. ITERA itu kan kampus baru di Lampung sana, Institut Teknologi Sumatera. ITERA sangat butuh yang namanya SDM yang berkualitas. Ketika SNMPTN dan SBMPTN dianggap sebagai jawaban, nah maka mereka memberikan slot yang lebih untuk 2 jalur seleksi ini. Kenapa demikian? Ya jelas, untuk mengangkat atau mendongkrak sumber daya yang ada, mereka mau nggak mau menyeleksi, memberikan peluang yang lebih besar di porsi ini. Oke, gitu ada deh ya. Nah, tapi bukan berarti UI walaupun menyelenggarakan mandiri lebih besar, dia mengabaikan secara akademis atau SDM yang dibutuhkan. Tidak, karena kita sudah tahu tradisinya, kalau orang masuk UI pasti sudah bisa dipastikan rata-rata memiliki intelektualitas yang lebih tinggi di atas rata-rata. Nah, kalau bisa kita pahami di sini, adik-adik sekali lagi kakak ajak kalian, yuk kita open discuss, kita obrol pula ya kan, kita obras ya istilah kata, kita bahas lebih lanjut masing-masing pilihan kalian dan juga kita sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Nah, apa sih gunanya talent mapping? Salah satunya untuk memetakan kemampuan dan minat bakat kalian yang kalau kakak pahami itu pasti punya perbedaan di setiap individunya. Gitu ya. Kita berpindah ke slide berikutnya. Nah, ini secara khusus ya, bagi kalian yang memang mengincar satu kursi di SNMPTN, kalian harus bisa lihat slide ini. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Oke, SNMPTN memberikan salah satu ketentuan khusus mengenai nilai dari masing-masing rapot itu memiliki tren positif atau grafiknya menaik dari setiap semesternya. Terus kak, kalau mengalami stagnansi di satu semester, ya masih bisa jadi toleransi. Tapi kalau mengalami penurunan, apalagi jauh, itu mohon maaf, gitu ya. Terus kak, nilai saya kok anjlok di semester 3, bisa nggak di semester 4? Bisa. Ya, kita cari alternatif yang lain. Apa nih alternatif yang lain? Salah satunya adalah prestasi non akademis. Jadi selain akademis, non akademis juga biasa melengkapi sebuah proses yang namanya SNMPTN. Oke. Nah, di grafik sini kita lihat nih. Di kelas 10 biasa-biasa aja. Ya, semester 1 75, semester 2 80, biasa-biasa saja. Tapi yang harus diketatkan, yang diniatkan lebih di semester 3 dan semester 4, bahkan semester 5, kalian harus punya grafik yang signifikan gitu ya. Kalau bisa penambahannya adalah 5 poin. Oke, ini sebagai gambaran saja. Nah, apa aja nih mata pelajaran yang bakalan diseleksi
Oke, tidak semua mata pelajaran di sekolah ya bakalan di apa namanya? Diikutsertakan dalam seleksi SNMPTN. Enggak. Ada 6 mata pelajaran ya yang biasa kalian takuti ya. Salah satunya adalah matematika. Terus kalau anak IPA itu ada 3 mata pelajaran di minat ya. Ada fisika, ada kimia, dan juga ada yang namanya biologi. Nah, dari 6 mata pelajaran ini, oh ya 2 lagi ada, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dari 6 mata pelajaran ini kalian harus punya target di setiap semesternya itu ada peningkatan. Oke ya. Jadi lebih rajin, lebih giat, dan juga ingat suplemennya cari instrumen lain. Salah satunya adalah pendampingan. Oke, paham ya? Kita lihat lagi slide berikutnya. Di sini ada catatan kegagalan yang disebabkan kesalahan pemilihan program studi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini berkaitan dengan salah jurusan. Nah, salah jurusan sudah bisa kita pastikan tentu basic dia apa, dia pelajarinya berbeda. Nah, ini menjadi kekeliruan. Prosentasenya sampai 36,24%. Itu hasil studi yang dilakukan salah satu lembaga ya, yang kalau kita pahami ya lembaga tersebut sangat kredibel. Nah, dari penggambaran di sini adik-adik harus halo. Adik-adik harus bisa pahami jangan sampai salah jurusan, apalagi nanti berkaitan dengan salah pemilihan program studi, karena bisa jadi ketidaksesuaian antara program studi yang kalian inginkan dengan kompetensi atau minat bakat yang kalian miliki ini mengakibatkan banyak kegagalan. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan beralih ke slide berikutnya. Nah, ini yang kakak bilang tadi, Iren Guntur ya, salah satu psikolog ya, menjelaskan 87%. Kalau tadi bias antara kompetensi ya, kalau di sini 87%, lebih luas lagi nih. Mahasiswa Indonesia salah jurusan. Ya, kembali lagi di penjelasan kakak yang awal, bisa jadi dia ikut-ikutan teman, bisa jadi menuruti keinginan orang tua ya, pengen jadi dokter ya, atau mau ambil kedinasan, mau PKN STAN dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, di sini pembekalan kali ini hanya sebagai gambaran ringkas ya. Kalian bisa berimprovisasi, salah satunya menghindari kesalahan-kesalahan di tiap tahunnya gitu. Adik-adik, angka 87% itu besar sekali. Jadi harus bisa kita minimalisir. Salah satunya apa? Yuk kita open discuss. Gitu ya. Kita kembali ke slide berikutnya. Nah, nih salah satu akibat salah jurusan. Apa yang membuat kita gagal ya? Salah satunya adalah salah jurusan. Oke, di situ sudah tercantum jelas. Nih, kakak punya cerita sedikit. Teman kakak, dia dulunya waktu jenjang SMA dia di SMK Teknik Mesin, tapi dapat kesempatan ketika perlu kuliahan dia di IPS gitu ya. Nah, di teknik mesin dia ilmu terapan daripada ilmu alam ke ilmu sosial, itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalnya kalian salah jurusan, bisa kita pastikan ya, kalian belum tentu, bukan menutup kemungkinan ya, tapi bisa kita pastikan kerja kerasnya tuh lebih-lebih gitu. Syukur-syukur kalau bisa ngejar, kalau misalnya ketertinggalan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, teman kakak yang dari teknik mesin tadi, akhirnya dia mengalami banyak kesulitan. Salah satunya apa? Prestasinya semakin menurun. Dia lulus dengan batas akhir gitu ya, 7 tahun kuliah. Nah, itu zaman kakak. Sekarang kan udah ada pengurangan maksimal sampai dengan 6 tahun. Nah, ini satu kegagalfahaman ketika pemilihan jurusan itu bisa mempengaruhi kehidupan setelahnya. Nah, di sini kita harus sedikit banyaknya berkaca ya terhadap kemampuan kita, terhadap pemilihan kita. Jangan sampai kita hanya mengikuti ego kita aja. Oke, lanjut. Slide berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana manfaat tepat jurusan. Tepat jurusan di sini kita lihat kuliah jadi enjoy. Ya jelas, bawa santai ya kan, relax, tidak terbebani dan lain sebagainya. Nah, ini kehidupan yang kalau kakak bilang tuh kehidupan mahasiswa banget. Kenapa? Karena dia tidak lagi harus A, I, U, E, O. Ya, mohon maaf,
temen kakak yang tadi kakak jelaskan dari teknik mesin, dia banyak banyak sekali harus mengupgrade kemampuan dan terkadang dia sampai lupa waktu. Nah di satu semester dia sampai kena sakit tipes ya, bahkan waktu itu sampai pernah hepatitis dan sebagainya, hanya hanya untuk mengejar prestasi. Nah ini menjadi satu permasalahan. Oke, kemudian ketika kalian tepat jurusan, prestasi luar biasa. Ya jelas, dari prestasi yang luar biasa ini nanti kalian bisa merencanakan sebuah jenjang karir yang lebih terencana, yang lebih mantap lagi. Ya, kenapa demikian? Ya udah dapat ranahnya, ya pasti sudah lebih mudah untuk melakukan banyak hal, terutama kalian yang mau jadi ahli atau menjadi konsultan dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ya adik-adik ke slide berikutnya. Ini ada slide terakhir sebelum kakak jelaskan. Mohon ingatkan kalau kakak lewat nanti ada tampilan berkaitan dengan rasionalisasi yang kakak maksud. Oke, di sini ada biaya kuliah berdasarkan jalur masuk. Nah, SNMPTN dan SBMPTN melalui jalur seleksi yang begitu ketat ya, baik itu nilai ataupun hasil skor kalian di UTBK, itu memperoleh kemudahan. Kenapa memperoleh kemudahan? Ya jelas, seleksi perguruan tinggi ya melalui dua jalur ini dianggap ujian sesungguhnya ya. Kalau SNMPTN mengandalkan nilai rapot, prosesnya panjang ya. SBMPTN sedikit panjang. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Sedikit panjangnya di sini kalian diuji dengan persiapan yang lumayan gitu ya. Kemudian yang mandiri ini singkat ya, tapi dibutuhkan kemampuan finansial yang lebih, yang banyak, istilah kata banyak duit lah di situ. Nah kalian tinggal pilih. Kalau kakak bilang SNMPTN dan SBMPTN ya bisa jauh lebih ringan. Kalau kakak dulu ya 100.000 ya zaman kuliah tuh udah luar biasa sekali, itu murah banget dan mendapat kemudahan juga. Dulu dapat beasiswa dari Jarum ya, bayar kuliahnya cuma 18.000, tapi dapat beasiswa Jarumnya itu sekitar 4.800.000 sekian. Nah, oke. Sementara kalau mandiri berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik salah satunya biaya kuliah yang sangat mahal, 2-3 kali lipat lebih mahal. Oke, lanjut ya. Adik-adik, izinkan kakak sedikit menyita waktunya. Kakak akan tampilkan sedikit ya. Kakak akan tampilkan. Di hadapan kalian sudah tampil belum format Excel kakak? Sudah? Halo? Belum kabar? Belum ya? Coba kakak Belum. share. Oke. Kakak share kembali ya. Nah, seperti ini. Sudah muncul? Sudah? Kalkulator Ya udah. PTN. Oke, di sini kakak perlihatkan ya kakak kelas kalian tahun lalu ketika kalian kelas 10. Nah, di sini ada Fitria Retno, biasa dipanggil Kak Pipit. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Halo? Masih terdengar ya? Kedengaran kabar? Oke. Nah, Kak Pipit ini dia dulu dia dulu punya nilai yang bisa kakak jabarkan seperti ini nih. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dia disesuaikan dengan nilai KKM. Tidak hanya dihitung rataan primernya, tapi juga ada rasio kognitif. Nah, sedikit berbeda dari perhitungan pada umumnya. Rasio kognitif ini bisa mempengaruhi nilai rataan siswa. Nah, jadi tidak hanya dihitung secara per semester dan dilihat rata-ratanya, tapi ada rasio kognitif, dan rasio kognitif ini juga berkaitan erat dengan perhitungan yang diselenggarakan pihak LTPMT. Oke, dari nilai ini adik-adik kita juga bisa lihat kompetensi kalian unggulnya di mana, di matematika. Nah, KPBT ini unggulnya di matematika dan biologi. Nah, terus dari sini kita lihat perkembangan nilai kalian input nilai kalian, kita langsung bisa rasionalisasi. Oh, ternyata ada kenaikan, ada tetap, dan juga ada penurunan di semester tertentu, di mata pelajaran tertentu. Oke, jadi dari situ kalian bisa paham betul kekurangan kalian di mana. Nah, lanjut, kita rasionalisasi dengan program studi yang kalian inginkan. Nah, Kak Pipit kepengen waktu itu di UNJ dan UIN, dan alhamdulillah dia masuk di UIN ya, dengan jurusan kalau tidak salah waktu itu sistem informasi. Nah,
di sini di pojok kanan ada peluang. Peluang di sini persentase dari berbagai aspek penilaian yang ditentukan LTPMT. Dan insya Allah program yang kita jelaskan di sini sudah mendekati sekali dengan apa yang menjadi kebutuhan. Adik-adik lihat di sini. Kak Pipit pengen fisika UNJ waktu itu. Kakak kasih penjelasan. Nih, ternyata 85% gitu. 85% untuk peluang dia bisa ambil fisika UNJ. Nah, tapi waktu itu dia agak galau. Akhirnya dia pilih pilihan lainnya, yakni UIN Jakarta dengan sistem informasi. Peluangnya lebih besar, 87,29%. Oke, singkat kakak jelaskan di sini. Bagi kalian yang memang tertarik dan pengen banget dirasionalisasi, ya, nggak butuh waktu lama, kalian gabung di grup chat WA kita. Terus kalian bisa PC kakak ataupun bisa di grup itu juga untuk open discuss. Oke ya, sekali lagi ya. Ini merupakan satu simulasi yang bakalan memudahkan kalian ke depannya. Dari sini kalian tahu kekuatan kalian, kelemahan kalian, dan lain sebagainya. Oke, dari kakak itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Kak Dwi. Silakan Kak Dwi.